Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Soekarno suatu kali pernah mengatakan satu kalimat yang sangat tengil tetapi juga heroik, yaitu bahwa beliau mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia maka saya siap melakukan apapun, termasuk bersekutu dengan setan. Pernyataan ini untuk sekelompok orang kemudian dipahami bahwa ini adalah pernyataan terbuka, pengakuan bahwa Soekarno itu memang telah bersekutu dengan setan, dalam hal ini adalah Ratu Pantai Selatan. Tetapi kalaupun memang Soekarno menyatakan ini, maka sebenarnya ini bukan benar-benar pernyataan dari Soekarno, tapi terinspirasi dari Karl Marx yang pada waktu itu mengatakan bahwa untuk mencapai tujuannya seseorang berhak melakukan apapun, termasuk bersekutu dengan iblis. Yang harus dicatat adalah bahwa dia harus yakin bahwa dialah yang sedang mengkhianati iblis daripada sebaliknya, begitu. Tapi ngomong-ngomong, bisakah kita mengkhianati iblis, mengkhianati setan, atau yang lebih dekatnya, bisakah kita bersekutu dengan setan? Di film Titan-Titanan, anime yang serem itu latar ceritanya adalah orang yang melakukan persekutuan dengan iblis dan kemudian berlanjut sampai anak keturunannya. Kemudian di film SpongeBob misalkan pernah juga ada sebuah episode di mana Mr. Krab itu menjual jiwanya kepada iblis dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya di seluruh dunia kita mengetahui ada budaya atau ada tradisi mistik di mana seseorang bersekutu dengan iblis atau membuat kontrak atau mengorbankan atau menjual jiwanya demi tujuan tertentu. Begitu. Orang Sunda menyebutnya munjung. Di Naruto juga ada yang seperti itu dan sebagainya. Nah, di episode ini kita akan sampaikan beberapa kasus tentang bagaimana persekutuan manusia dengan iblis, tetapi di situ ada selingan di mana iblis yang dimaksud tidak harus dipahami sebagai satu karakteristik atau satu individu tertentu, tetapi bisa aja itu adalah sesuatu yang lain seperti yang dijelaskan dalam episode yang ini. Jadi buat para yang sudah nonton atau yang belum nonton, tonton aja video ini dulu. Jadi ayo kita bersekutu. 11 Agustus tahun 1676, seorang biarawati di Palma, Sisilia bernama Maria Songkhosrodode itu ditemukan dalam kondisi mengerikan di lantai kamarnya. Tidak meninggal, tetapi dalam kondisi pingsan dengan wajah yang dilumuri oleh tinta dan tangan yang sedang memegang secari kertas. Kertas itu berisi satu bait-bait kalimat atau puisi tertentu yang tidak diketahui pada waktu itu, berisi 14 baris yang dinyatakan oleh Maria sendiri adalah hujatan pada Tuhan, dan semalaman dia telah bergumul dengan setan, bertarung, dan setan-setan itu telah memaksanya untuk menuliskan kalimat hujatan itu. Pada waktu itu benar-benar tidak dipahami apa yang dimaksud dengan hujatan itu, karena tulisan-tulisannya adalah tulisan steno dari berbagai bahasa ya dan huruf-huruf yang tidak dipahami, tetapi Maria menyatakan bahwa itu adalah kalimat-kalimat hujatan pada Tuhan. Kawan-kawan Suster Maria dari biarawan Palma itu menjelaskan bahwa Maria memang selama ini memberikan pertolongan kepada manusia sebanyak-banyaknya, termasuk juga prosesi pengusiran roh dan lain-lain, sehingga dia mendapatkan serangan bertubi-tubi dan tidak terhitung jumlahnya dari setan-setan yang marah, dan malam itu adalah puncaknya, katanya seperti itu. Tetapi orang-orang di dunia modern pada akhirnya berhasil menjelaskan apa isi surat itu. Jadi surat yang tidak pernah dibaca oleh orang di masa lampau itu di dunia modern berhasil dipecahkan kode rahasianya, kemudian ditemukan bahwa kalimat itu atau surat itu benar-benar surat hujatan. Surat itu terdiri atas tulisan-tulisan steno yang isinya kurang lebihnya adalah bahwa Trinitas itu adalah beban yang berat, atau bahwa Tuhan itu berusaha untuk memberikan kontrol kepada manusia, memberikan perlindungan kepada manusia, bla 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 bla, tapi semuanya omong kosong karena tidak ada satupun dari apa yang diupayakan Tuhan itu berhasil berjalan untuk semua manusia. Begitulah kurang lebih hujatan atau sindirannya. Nah, tetapi para ilmuwan di sisi lain juga menemukan bahwa ini terindikasi bukan tulisan setan, tapi ini terindikasi bahwa ini adalah tulisan langsung dari Suster Maria. Jadi Suster Maria itu diketahui berdasarkan biografi yang kemudian ditemukan dan sebagainya, memiliki penyakit skizofrenia atau bipolar atau split personality atau yang semacam itu. Jadi dia itu memiliki beban dalam hatinya atau apa, sehingga dia kadang-kadang mengeluarkan kalimat-kalimat hujat bukan terkait dengan setan, tetapi dengan psikologinya yang mungkin terbebani atau hal-hal yang semacam itu. Nah, ketika
ketika dia menuliskannya, kenapa dengan bahasa yang tidak dipahami? Justru gara-gara Suster Maria pada waktu itu adalah seorang yang sangat cerdas dan menguasai banyak sekali bahasa. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang aneh dicampur aduk dalam tulisan-tulisan steno yang pada waktu itu di zamannya jarang diketahui oleh orang lain. Begitu. Jadi ada tulisan Arab distenokan, ada tulisan Latin distenokan dan sebagainya. Akhirnya memunculkan surat yang sangat misterius itu. Jadi buat siapapun yang masih menganggap bahwa cerita itu adalah cerita yang benar, ditulis oleh setan dan sebagainya, ya silahkan saja. Tetapi studi ilmiah itu kadang-kadang membuat satu cerita yang dramatis dan seru itu menjadi kering kerontang sama sekali dari imajinasi, karena semuanya terjelaskan dengan cara yang relatif mudah gitu. Yaitu bahwa setan yang dimaksud tidak dalam personality, setan yang dimaksud tidak dalam individu, tetapi setan yang dimaksud adalah diri dari Ibu Maria sendiri, yang pada waktu itu memiliki penyakit-penyakit psikologis tertentu yang membuatnya menulis dengan tulisan hujatan pada Tuhan. Begitu. Cerita yang lain tentang upaya manusia untuk bersekutu dengan iblis juga bisa kita temukan dalam kisah Flying Dutchman. Baraya tentu saja mengenal cerita itu karena hampir di banyak sekali film-film populer Flying Dutchman itu muncul. Latar kisahnya berlangsung tahun 1600-an ketika banyak sekali armada-armada VOC datang ke Nusantara untuk mencoba melakukan perdagangan. Salah satunya di situ adalah Bernard Fouquet. Bernard Fouquet ini memiliki reputasi yang unik di antara pelaut-pelaut pada waktu itu karena mampu melakukan perjalanan dari Amsterdam ke Jawa hanya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Itu adalah perjalanan tercepat yang tidak masuk akal untuk pelaut-pelaut di zaman dulu, apalagi hanya menggunakan angin. Nah, karena itu maka banyak sekali orang-orang yang menduga bahwa Fouquet sebenarnya telah melakukan perjanjian dengan iblis, menjual jiwanya demi melakukan perjalanan secepat itu. Nah, tetapi sialnya ini masih dalam cerita legenda ya. Fouquet ketika tiba di Tanjung Harapan pada salah satu pelayaran, dia ditahan oleh badai yang sangat besar, dan di Tanjung Harapan memang banyak sekali badai pada waktu itu. Tapi Fouquet yang percaya diri dan sudah termakan oleh reputasinya sebagai pelayar yang mampu menembus badai dengan sangat cepat, itu kemudian menyatakan bahwa saya tetap akan lanjut perjalanan, badai sebesar apapun akan saya hadang. Dan kalau saya gagal untuk mencapai tujuan saya, maka saya siap dikutuk oleh Tuhan beserta seluruh kru dan kapal saya. Dia yang ambisius, tapi krunya juga yang dikorbanin. Tetapi katanya dalam badai itu ternyata memang Tuhan mengutuknya, sehingga Fouquet gagal untuk bisa berlabuh di pelabuhan manapun. Dia dikutuk untuk berlayar terus-terusan mengalungi 7 samudera sampai akhir zaman. Dan akhirnya banyak sekali pelaut-pelaut baik dari Belanda, Inggris, Portugal dan sebagainya yang melihat kapal-kapal Fouquet, kadang-kadang di satu tempat menjauh di sana dideketin hilang, kadang-kadang terbang di angkasa, pas dilihat-lihat pakai teropong hilang lagi dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian disebut sebagai Flying Dutchman, orang Belanda terbang. Legenda ini toh tetap disebut sebagai legenda, tetapi pernyataan bahwa atau versi bahwa yang melakukannya adalah Bernard Fouquet, orang VOC, itu kemudian diterima oleh banyak sekali cerita-cerita modern, salah satunya SpongeBob. Jadi kalau di film SpongeBob kan Flying Dutchman itu digambarkan ya yang dengan seragam biru yang seperti itu kan sebenarnya adalah seragam VOC. Begitu. Nah, apakah itu benar-benar nyata sampai batasan bahwa Bernard Fouquet itu ada? Itu memang ada, dan karenanya cerita ini diambil dari kisah nyata. Setidaknya dari orang yang benar-benar melakukan perjalanan dengan sangat cepat dan dia adalah orang VOC, itu benar. Tetapi apakah dia benar-benar bersekutu dengan setan? Setan yang dimaksud ternyata bukan setan sungguhan. Setan yang dimaksud itu adalah badai itu sendiri. Jadi Fouquet itu biasa melakukan perjalanan itu sudah dari Tanjung Harapan, tidak langsung ke Banten, tapi dari Tanjung Harapan ke selatan lagi, sampai dia menemukan angin yang cukup besar di Samudra Hindia yang dekat Antartika itu, sampai dia dihembuskan tanpa istirahat, tanpa jeda, sampai ke Australia. Sudah dekat Australia, baru dia berbelok ke utara, ke Banten. Begitu. Jadi dia bersekutu dengan iblis. Iblis yang dimaksud adalah badai laut. Badai laut itu kan iblisnya para pelaut di masa lalu gitu. Jadi sekali lagi kita akhirnya menemukan satu definisi yang lain bahwa iblis itu tidak harus dipahami sebagai personal atau dipahami sebagai satu individu, tetapi bisa apapun gitu. Kisah persekutuan manusia dengan setan yang bahkan jauh lebih ironi lagi itu dinisbahkan kepada seorang biarawan yang bernama Herman Inculcis. Dia adalah orang yang dianggap sebagai penulis bagi Alkitab Codex Gigas atau Alkitab Setan. Kenapa disebut sebagai Codex Gigas? Karena ini adalah Alkitab terbesar dalam sejarah yang ditulis tangan.
Berapa ukurannya? Sekitar 22 cm ketebalannya, panjangnya 50 cm, dengan lebar sekitar 92 cm, hampir 1 meter, dengan berat mencapai 76 kg. Luar biasa untuk ukuran Alkitab zaman dulu yang ditulis tangan. Apa yang membuatnya disebut sebagai kitab setan atau Alkitab setan adalah karena di halaman 290 ada lukisan besar setan, dan lukisan itu benar-benar memenuhi satu halaman penuh, dan di halaman sebaliknya, halaman seberangnya itu ada cerita tentang sorga, yang oleh banyak orang di zaman dulu ditafsirkan bahwa sebenarnya sorga yang dimaksud itu dikuasai atau dipenuhi oleh setan. Kalau disatuin kayak gitu, kalau ditutup, ya kurang lebihnya seperti itu tafsirannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada dugaan dari banyak orang pada waktu itu yang menyebut bahwa Alkitab ini ditulis oleh satu orang saja dan ditulis hanya dalam waktu 1 malam. Kenapa legenda itu muncul? Legenda ini muncul bukan hanya semata-mata legenda folklore biasa, bukan seperti itu, tapi gara-gara penyelidikan filologis. Jadi di dunia ini kan ada ilmu yang namanya filologis, yang berkaitan dengan teks, yang menjelaskan tentang bagaimana teks ini ditulis dan lain sebagainya lah. Kalau Baraya masuk ke dunia antropologi, sejarah, paleoantropologi dan sebagainya, itu Baraya pasti akan memahami ilmu yang namanya filologi. Nah, dalam ilmu filologi itu akhirnya ditemukan bahwa tulisan dalam Alkitab ini ditulis oleh satu orang karena bentuknya selalu konsisten dan tidak ada tanda-tanda penyakit, tidak ada tanda-tanda penuaan. Kan kalau misalkan orang nulis itu pasti ada capeknya, ada tuanya, ada sakitnya, kondisi psikologis tertentu, itu berpengaruh besar terhadap bagaimana tulisannya kan. Nah, ini tulisannya konsisten dari awal sampai akhir. Padahal Alkitab ini kalau misalkan kita menggunakan rasio yang sederhana saja, ditulis setidaknya dalam waktu 20 tahun atau bahkan mungkin 30 tahun kalau biarawan yang dimaksud menulis seharinya 6 jam dalam waktu sekian, maka hasilnya begitu. Tetapi ini walaupun penulisannya mungkin sangat lama, tetapi tidak ada perubahan tulisan apapun, konsisten dari awal sampai akhir. Inilah yang pada akhirnya memunculkan sebuah ide atau gagasan bahwa Herman pada waktu itu menuliskannya dalam waktu 1 malam, dan akhirnya muncullah sebuah cerita setelah cocokologi dengan ini itu. Jadi Pak Herman Inculsis itu pada waktu itu telah melakukan serangkaian kegiatan yang dianggap memalukan gereja. Karena itu gereja kemudian menghukumnya penjara seumur hidup. Nah, Pak Herman pada waktu itu merasa tidak mau kalau harus dipenjara seumur hidup. Jadi dia mengatakan pada gereja, saya akan membayar lunas kesalahan saya dengan menulis sebuah kitab yang sangat mencerahkan dalam waktu 1 malam. Dia kemudian menulis Alkitab, dan di belakangnya itu, atau disisipi di tengah-tengahnya itu, tulisan-tulisan cara untuk mengusir setan. Tapi dia akan menuliskannya dengan tekad hanya dalam waktu 1 malam. Di tengah malam, dia merasa bahwa dia tentu saja tidak mungkin bisa menyelesaikan itu. Sehingga dia memutuskan mengundang setan untuk berkolaborasi menyelesaikan Alkitab itu. Dan selesailah dalam waktu 1 malam Alkitab Gigas itu. Nah, sebagai ungkapan terima kasih kepada si setan, maka di halaman 290 itu, wajah setannya yang telah membantunya dipampangkan di situ, dituliskan di situ. Begitulah kurang lebihnya. Ini ironi karena isinya adalah Alkitab, tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu yang menakutkan dalam Alkitab itu. Sama-sama saja Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kemudian beberapa surat dan cara-cara tertentu untuk mengusir setan. Hanya itu saja. Tetapi gara-gara ada tulisan setan di situ, ada gambar setan di situ, dan kemudian tulisannya konsisten, masuk ke dalam atau dianggap sebagai hasil dari kolaborasi dengan setan. Bagaimana menurut Baraya? Kalau saya sih secara pribadi, saya sarankan Baraya untuk tidak percaya pada legenda itu, karena itu berarti hujatan pada iman Kristen. Mau orang Kristen, mau orang non-Kristen, ya nggak boleh menghujat agama tertentu kan. Jadi silahkan tidak mempercayainya. Tapi kalau ada di antara Baraya yang percaya itu dengan argumentasi filologis yang tadi itu, maka silahkan saja Baraya untuk percaya, karena sampai sejauh ini para ilmuwan juga belum bisa menjelaskan bagaimana ceritanya ada orang yang bisa menulis secara konsisten dengan bentuk dan tekanan yang sama selama penulisan Alkitab itu, yang justru tentu saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Silakan Baraya tulis di kolom komentar, tapi mohon jangan terjebak pada logikanya Muhammad Isa Daud.
Jadi kan dulu Muhammad Isa Daud itu pernah menulis di bukunya Dialog dengan Jin Muslim bahwa David Copperfield itu melakukan kontrak dengan iblis. Dia tunjukkan suratnya ya, kontrak dengan iblis David Copperfield bla 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 agar dia bisa melakukan sihir-sihir tertentu dan sebagainya. Sekarang di dunia modern kan ketahuan bahwa David Copperfield itu sama seperti pesulap yang lain, itu adalah trik gitu. Jadi semua trik yang dilakukan oleh David Copperfield itu bisa ditiru oleh Pak Deddy Kobisa atau pesulap manapun di dunia saat ini gitu. Cuman karena pada waktu itu, di zaman itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa begitu. Nah, jangan terjebak pada itu yang tiba-tiba langsung ada kontrak dengan iblis gitu, padahal cuma trik gitu ya. Silahkan Baraya tulis di kolom komentar apa argumentasi Baraya. Saya mau pamit dulu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, takut dikejar setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.